Selamat pagi, Pak Ais ucapkan buat kalian semua. Senang sekali hari ini boleh bertemu kembali dengan kalian. Walaupun kita saat ini sedang menjalani masa liburan, tapi Pak Ais sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini diberikan kesempatan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kalian. Dan Pak Ais juga berharap hari ini kalian juga senang karena boleh bertemu dengan guru-guru maupun dengan rekan-rekan kalian. Walaupun kita terpisahkan dengan jarak, dan seperti yang Pak Ais sampaikan tadi, kita sedang dalam nuansa liburan, tapi semoga kalian hari ini bersuka cita karena ini tidak mengganggu waktu kalian, dan justru ini kalian bersuka cita karena kita dipertemukan lewat tayangan YouTube untuk Morning Devotion. Nah, sebelum kita melanjutkan devosi di pagi hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Dan kiranya lagu pujian ini boleh menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Terpujilah nama Tuhan untuk lagu yang boleh kita nyanyikan dan kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kita juga semakin siap untuk mengikuti devosi setelah mendengarkan lagu pujian tersebut, dan itu kiranya boleh mengantar kita untuk kita semakin boleh menghayati akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Pujian surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami puji dan agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan yang ada dan kami memohon biar Tuhan yang memberkati persekutuan ini supaya ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti tayangan YouTube ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, tapi kami boleh juga ditegur ketika ada hal-hal yang Tuhan dapati tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat Pak Heinz seumuran kalian, dan sebenarnya lebih muda ya, maksud Pak Heinz waktu Pak Heinz itu usia SD, Pak Heinz itu tinggal dengan oma opa dan Pak Heinz, dan Pak Heinz itu sangat dekat dengan nuansa pertanian ya, karena oma dan opa Pak Heinz itu adalah petani, dan hampir tiap hari pulang dari sekolah Pak Heinz suka mengikuti oma dan opa Pak Heinz itu menuju ke kebun dan menyaksikan bagaimana itu mereka itu melakukan kegiatan pertanian. Dan Pak Heinz ingat sekali sampai sekarang ya, ketika melihat bagaimana mereka mengusahakan tanah untuk menanam berbagai macam ya tanaman, itu benar-benar adalah usaha kerja keras yang luar biasa. Nah, misalkan ketika mereka itu menanam tanaman yang menghasilkan buah gitu ya, ada tanaman yang itu hanya membutuhkan waktu beberapa bulan sampai akhirnya para petani itu bisa menikmati hasil. Tetapi ada juga beberapa tanaman yang terutama ketika kita melihat pohon gitu ya, itu yang buahnya itu harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk bisa menikmati hasilnya. Dan ketika kita melihat bagaimana proses itu benar-benar adalah suatu sukacita ketika akhirnya pohon yang ditanam dan telah menanti begitu lama akhirnya menghasilkan buah gitu dan bisa dinikmati. Itu menjadi pengalaman yang benar-benar menyenangkan. Nah, dalam segala proses yang dilalui, dan kalau kalian melihat bagaimana petani berproses gitu ya, kita bisa melihat bahwa benar petani itu mengusahakan lahan untuk tanaman bisa ditanam. Tetapi sebenarnya ketika kita merefleksikan semua proses tersebut, kita harus mengakui bahwa ada hal lain yang mengakibatkan pohon itu bisa menghasilkan buah atau memproduksi buah. Dan petani tidak mampu melakukan itu. Petani itu hanya bisa mengusahakan supaya tanaman itu mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada kepada tanaman tersebut sehingga boleh menghasilkan buah. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang telah kita bahas selama beberapa bulan terakhir dari Galatia. Dan di pagi hari ini secara spesifik kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika menjelaskan hidup yang dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus itu menggunakan bahasa pengandaian gitu ya. Dan Rasul Paulus secara spesifik memilih bahasa yang terkait dengan pertanian. Karena di pagi hari ini kita akan baca bersama dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Dan kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan bahwa dalam kehidupan orang percaya itu ada buah yang dihasilkan. Yang itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan ini adalah gambaran yang tepat sekali yang digunakan untuk menggambarkan kualitas yang dihasilkan Roh dalam hidup orang percaya. Dan itu benar-benar kembali Pak Heinz menekankan itu bukan karena usaha dari manusia untuk bisa menghasilkan buah Roh, tapi benar-benar adalah pekerjaan dari Roh Kudus sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Pak Heinz akan bacakan buat kalian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, dan sebelum lanjut, mari kita sekali lagi berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Kami bersyukur untuk pembacaan firman-Mu di pagi hari ini, dan sekarang kami akan merenungkannya. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, membuka hati kami, supaya kami boleh berespon kepada kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengertian, untuk kami boleh mengerti bagian ini, tapi lebih pada itu, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan nama-Mu di pagi ini yang Tuhan berikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaruniakan hikmat, supaya hamba-Mu boleh berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dengan mudah kami mengerti. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah Tuhan yang berkati, supaya setiap kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu yang tinggal diam dalam hati kami, yang memimpin hidup kami. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, kalau kalian mengikuti dengan cermat seluruh bahasan yang telah kita bahas selama beberapa bulan terakhir, kalian akan melihat ini ada satu pola yang kita temukan. Dan saat ini kita melihat bagaimana roh yang kita baca dari Galatia ini kemudian menunjukkan bahwa roh itu melakukan perlawanan terhadap dosa, bukan hanya sifatnya itu seperti bertahan, tapi sekarang kita melihat bagaimana itu ada sesuatu hal yang aktif yang terjadi. Karena kita membaca bahwa roh itu kemudian memproduksi atribut-atribut atau kualitas dalam diri orang percaya, yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan buah roh yang telah kita baca tadi di ayat 22 sampai 23, itu semua sebenarnya nampak dan sangat jelas dalam kehidupan Yesus yang kita temukan di kitab Injil gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita bahas supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam pengertian, dalam pemahaman kita masing-masing ketika kita melihat apa itu buah roh. Nah, ketika kalian membaca daftar dari buah roh ini, sebenarnya kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam satu pengertian, apalagi kita menyamakan buah roh itu dengan hal-hal yang memang secara natural atau secara alami kalian bisa lihat dalam kehidupan orang-orang. Secara umum mungkin kalian bisa lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari ada orang yang sepertinya itu penuh kasih, orang itu penuh sukacita, atau sepertinya orang itu sabar, atau orang itu penuh dengan kemurahan, dia lemah lembut, orang tersebut mampu menunjukkan penguasaan diri. Well, semua itu adalah hal yang baik, tapi ketika kita berbicara tentang buah roh, kita tidak bisa menyamakan dengan hal-hal yang itu sepertinya hal alami atau kekuatan alami ya yang kita bisa temukan dalam kehidupan orang pada umumnya. Karena itu adalah hal yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan apa yang menjadi buah roh dengan apa yang memang mungkin sudah bawaan dari orang masing-masing gitu ya. Nah, saat kita memperhatikan daftar yang ada ini menarik sekali karena memang jelas Rasul Paulus langsung menunjukkan buah roh itu dalam daftarnya. Itu yang pertama, Rasul Paulus langsung mengatakan bahwa ada kasih. Pak yang percaya ini bukan satu kebetulan Rasul Paulus itu memberikan kasih sebagai yang pertama dalam urutan ini. Karena kita pasti melihat bahwa memang ini kasih adalah satu yang penting, dan kalau kita melihat di surat Rasul Paulus di bagian Alkitab yang lain, kita menemukan bahwa memang ini adalah kualitas yang sebenarnya itu paling besar, yang harus nyata dalam kehidupan orang percaya, karena kasih itu benar-benar merefleksikan akan karakter Allah. Nah, di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih juga ya. Nah, dan ketika kita melihat bagian yang lain, kita juga menemukan ada sukacita. Nah, kita percaya bahwa apa yang kita mengerti sebagai orang percaya ketika melihat sukacita ini tidak sama dengan suatu keadaan yang bahagia gitu ya. Jadi joy, sukacita itu tidak sama dengan happiness. Itu adalah kita percaya bahwa sukacita itu ada dalam diri orang percaya yang dihasilkan oleh roh. Itu muncul bukan karena dipengaruhi oleh situasi di mana orang percaya itu berada, tetapi karena memang roh yang telah bekerja dalam diri orang percaya. Nah, Pak Heinz tidak perlu menjelaskan dengan detail daftar-daftar yang lain, karena sejatinya kalian boleh mengerti apa yang dimaksud dengan damai sejahtera, bahwa dalam keadaan kita apapun yang kita hadapi, kita boleh merasakan bahwa Tuhan memberikan kita ketenangan,
memberikan kita kesabaran untuk menghadapi keadaan hidup kita. Demikian juga dengan kesabaran. Kalian sudah tahu apa itu kesabaran, apa itu kemurahan, apa itu kebaikan, apa itu kesetiaan, apa artinya kelemah lembutan, dan apa artinya penguasaan diri. Nah, sebelum kita lebih jauh, sebenarnya ada hal yang menarik. Dan ini benar-benar hal yang wajar untuk kita renungkan lebih dalam ketika kita berbicara tentang buah roh. Ada satu prinsip mendasar yang mungkin seringkali kita lewati. Prinsip yang Pak Ins maksudkan adalah symmetrical ya. Ketika kita berbicara tentang fruit of the spirit, untuk buah roh ini sendiri, kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan satu kata singular ya, buah, bukan buah roh, tapi buah roh. Dan bayangkan sekarang kalian misalnya melihat buah, misalkan buah apel atau buah alpukat misalkan ya. Dan kalian melihat sekarang membayangkan wujudnya ada di depan mata kalian. Ketika kalian melihat satu buah itu, ada satu prinsip yang namanya simetrikal. Artinya ketika dia buah itu dari kecil dan makin hari makin besar, tentunya itu akan menjadi buah yang menarik ketika bagian-bagiannya itu dalam satu buahnya itu memberikan wujud yang sama. Artinya waktu dia kecil sudah tumbuh dengan baik pemandangannya dan makin hari makin besar dan memberikan padanan yang sama satu bagian dengan yang lain. Nah, ketika dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita berbicara tentang buah roh ini sendiri, ini penting sekali untuk kita menyadari bahwa prinsip simetrikal ini adalah salah satu prinsip yang mungkin sering kita abaikan ketika kita membahas tentang buah roh. Kita merasa bahwa ketika saya sudah mungkin menunjukkan ada kemurahan hati, ada sukacita, kebaikan, saya merasa itu sudah cukup. Terus kita lupa bahwa sebenarnya semua yang ada dalam daftar ini seharusnya memberikan pertumbuhan yang sama rata, yang simetris, yang kita bisa lihat bahwa ketika ada pertumbuhan dalam hal kemurahan hati, tentunya juga dibarengi dengan kelembutan. Dan seharusnya juga diikuti oleh penguasaan diri. Dan ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian membahas dan mendengarkan hal ini? Apakah kalian juga berpikir yang sama bahwa mungkin sebelumnya kalian menganggap bahwa hanya ada 1-2 kualitas yang sepertinya kelihatan lebih penting daripada yang lain? Dan di pagi hari ini kita disadarkan bahwa kita tidak bisa berpikir seperti itu. Bahwa semua yang ada dalam daftar ini justru harus memberikan pertumbuhan yang sama rata untuk menunjukkan bahwa benar-benar buah roh itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sampai sejauh ini Pak Ins dari tadi terus mengulang-ulang bahwa ketika kita berbicara tentang buah roh itu adalah sesuatu yang dihasilkan bukan karena usaha kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Pak Ins yakin kita itu suka bertanya dalam keadaan seperti ini. Jadi bagaimana dong supaya buah roh ini boleh dihasilkan dalam kehidupan kita? Ini menarik sekali untuk kita perhatikan ayat ke-24 dari bacaan yang kita baca tadi. Karena di ayat 24 ini setidaknya ada 2 hal, dan nanti akan dilanjutkan juga sampai ke ayat 25. Jadi Pak Ins menyimpulkan ada 3 hal penting yang harus menjadi landasan kita untuk kita mengerti bagaimana supaya buah roh itu bisa benar-benar dihasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, ini adalah dasar yang tidak pernah bisa ditawar-tawar, dan ini benar-benar seperti menjadi prasyarat utama bagaimana akhirnya buah roh itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Bahwa buah roh itu hanya bisa dihasilkan atau bisa kita lihat hanya dalam hidup mereka yang adalah milik Kristus. Pak Ins ulang ya, bahwa buah roh itu adalah suatu kualitas yang hanya bisa muncul dalam diri mereka yang telah berada dalam Kristus, mereka yang adalah milik Kristus. Nah, ini menarik sekali. Ketika kita melihat hal ini ya, kita bisa simpulkan bahwa memang buah roh ini bukanlah hasil yang bisa kita duplikasi atau kita imitasi untuk mereka yang belum berada dalam luar Kristus, dan kita seolah-olah langsung akan mengatakan bahwa oh ya, orang itu walaupun tidak percaya pada Yesus, tapi dia itu bisa murah hati, dia ada sukacita, dia ada damai sejahtera. Well, seperti yang Pak Ins sampaikan di awal, kita tidak bisa menyamaratakan, dan kita tidak bisa bisa katakan bahwa itu ada hal yang sama, berbeda sekali.
Nah, selanjutnya, bagaimana supaya buah roh itu bisa nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kalian perhatikan ayat 24. Pak Heinz bacakan ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari di bagian ini? Bahwa ini adalah satu tindakan yang sangat aktif yang dilakukan oleh siapa? Oleh mereka yang adalah milik Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini menarik sekali. Karena di bagian ini seperti yang Pak Heinz sampaikan tadi, bahwa ini adalah suatu tindakan yang aktif yang dilakukan oleh orang percaya. Nah, mengapa ini menjadi begitu penting? Ya, karena kita pertama setelah mendapatkan status kita dalam Kristus, dan sekarang kita berjuang tiap hari untuk mematikan segala keinginan daging. Nah, itu seperti yang disampaikan di devosi kita sebelumnya. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya roh itu bisa hidup dalam dan nyata dalam kehidupan kita. Perhatikan di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini seperti ada satu persyarat yang sangat jelas sekali di bawah ini adalah tindakan juga yang aktif yang dilakukan oleh orang percaya. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka itu dipimpin oleh roh. Nah, kalau kalian bandingkan dengan terjemahan Alkitab, misalkan Alkitab bahasa Inggris disebutkan seperti ini. Pak Heinz bacakan ya. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ini kata yang sangat aktif ya, bahwa kita itu benar-benar harus keep in step with the Spirit. Nah, ketika kita berbicara tentang frasa tadi ya, keep in step, sebenarnya ini adalah suatu gambaran yang kalau kalian perhatikan dengan cermat, ini berbicara tentang situasi dalam dunia militer, di mana ketika seseorang itu keep in step, artinya orang itu akan membuat satu garis lurus. Dan kalian ingat ya, kalau kalian misalkan disuruh minta untuk berbaris, kalian akan membuat satu garis lurus dan kalian menerima perintah dari orang yang memberikan perintah tentunya. Nah, keep in step with the Spirit artinya kita sebagai orang-orang yang sekarang telah berada dalam Kristus, kita itu akan mengambil satu langkah yang aktif, yang penuh dengan konsentrasi dan disiplin, untuk kita boleh benar-benar bisa terus berada dalam satu garis lurus, seperti yang ditunjukkan oleh roh. Kita harus akui bahwa dalam perjalanan hidup kita itu terus-menerus dan tanpa henti, selalu berusaha itu mencari jalan-jalan alternatif untuk kita ikuti. Kita kurang disiplin untuk benar-benar bisa keep in step with the Spirit. Yang terjadi malah sebaliknya, kita itu terlalu banyak itu menolak pimpinan dari roh. Dan kita secara terus-menerus hanya sekarang mendengarkan, kalau dibilang mendengarkan dentuman drum ya. Kalau misalkan kalian bayangkan kalau dalam satu barisan militer biasanya ada yang suka drum untuk memberikan aba-aba, dan kita hanya bayangkan dengan gambaran itu ya. Sekarang kalian itu lebih suka mendengarkan dentuman drum dari orang lain, dari pihak yang lain, bukan dari Roh Kudus yang memberikan pimpinan kepada kita. Di pagi hari ini kita diingatkan bahwa betapa penting bahwa kita yang sudah berada dalam Kristus untuk selalu mendengarkan dentuman drum yang diberikan oleh Roh Kudus, untuk kita boleh terus berada di satu garis lurus, sehingga kita boleh terus berada dalam pimpinan yang nyata. Dan akhirnya buah roh itu benar-benar boleh nampak secara jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang Pak Heinz kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini adalah suatu tahapan dan ini menjadi proses terus-menerus yang kita alami, bahwa kita itu harus benar-benar terus peka akan pimpinan Tuhan, sehingga kita itu bisa mengetahui kepercayaan atau pemahaman-pemahaman yang salah yang selama ini kita telah pegang, yang itu sebenarnya adalah buah dari pekerjaan daging dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus mengganti pemahaman-pemahaman tersebut, kecintaan kita terhadap pemahaman-pemahaman tersebut, menggantinya dengan Kristus. Jadi sebelumnya di devosi sebelumnya Pak Heinz sudah tekankan bahwa sebagai orang percaya kita harus mematikan semua pekerjaan daging, yaitu adalah hal yang baik, benar. Tapi semakin kesini kita disadarkan oleh satu realita yang baru, bahwa tidak cukup kita hanya sampai mematikan semua pekerjaan dari daging, tapi kita sebagai orang percaya kita harus menumbuhkan
cinta kita akan Kristus dan menggantikan kondisi yang sebelumnya. Jadi semua pemahaman yang telah kita tolak itu, telah kita matikan, sekarang kita ganti, kita tumbuhkan cinta kita akan Kristus. Sehingga cinta kita akan Kristus itu yang terus akan bertumbuh dalam kehidupan kita, dan itu yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh salah satu pendeta yang sangat berpengaruh saat ini. Dia mengatakan seperti ini: If you uproot your idol and fail to plant the love of Christ in its place, the idol will grow back. Itulah keadaan kita sebagai orang percaya. Keadaan yang mungkin selama ini kita berpikir kalau kita sudah mematikan dosa, itu sudah cukup. Tapi kita lupa bahwa selama kita berada dalam dunia ini, kita akan masih terus berjuang dengan dosa-dosa kita itu. Yang justru yang seharusnya kita lakukan adalah sekarang kita harus menanam, itu kata quote-unquote ya, itu pengandaian untuk menanam cinta kita akan Kristus. Supaya itu sekarang yang bertumbuh dan menggantikan posisi dari pemahaman-pemahaman kita yang salah tadi. Nah, anak-anak yang paling kasih, di pagi hari ini, ketika kita melihat bagaimana kehidupan kita yang benar-benar telah dipimpin oleh Roh, sekarang pertanyaan penting untuk kita renungkan sama-sama. Apakah kita juga terus berusaha untuk menanam cinta kita akan Kristus dan memberikan kesempatan hidup kita itu benar-benar dipimpin oleh Roh, dan kita secara aktif berusaha untuk terus setia kepada pimpinan Roh? Apakah kita terus merindukan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita terus membayangkan bahwa hidup kita ini benar-benar terus dituntun oleh Roh dan kita berpartisipasi aktif dalamnya? Karena kita rindu supaya buah Roh itu benar-benar nyata, nampak dalam kehidupan kita. Itu seharusnya menjadi bukti bahwa kita benar-benar sudah dalam Kristus, dan itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Tapi ketika orang lain menyaksikan itu nyata dalam kehidupan kita, orang lain sekarang boleh memuliakan Kristus. Dan mungkin mereka akan bertanya-tanya, saya mengenal dia sebelumnya sebagai seorang anak yang tidak bisa mengontrol diri. Tidak ada yang namanya penguasaan diri dalam dirinya. Tapi sekarang dia berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Mungkin orang-orang akan bertanya-tanya. Dan ketika mereka bertanya, dan akhirnya mereka menemukan bahwa kamu sekarang telah memberi hidupmu dipimpin oleh Roh, dan kamu membiarkan hidupmu itu benar-benar dikuasai oleh Roh, dan kamu berkeinginan bahwa sekarang buah Roh itu nyata dalam kehidupanmu setiap hari. Biarlah renungan singkat kita di pagi hari ini boleh menolong kita untuk kita semakin boleh mencintai Tuhan yang kita sembah, yang kita semakin menginginkan supaya buah Roh itu nyata dalam kehidupan kita sebagai bukti kita adalah orang-orang yang telah menjadi milik Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang kembali boleh memberikan kami waktu untuk menenungkan kebenaran firman-Mu, memberikan kami pengertian, dan memberikan kami keinginan untuk kami boleh hidup berkenan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan dalam diri kami keinginan untuk kami boleh terus menemukan cinta kami akan Kristus, sehingga itulah yang benar-benar menguasai diri kami, dan kami benar-benar memberi diri kami dipimpin oleh Roh, sehingga dalam proses yang kami alami Tuhan, perlahan-lahan kami makin hari makin bertumbuh dan menghasilkan buah yang adalah pekerjaan dari Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang itu nyata, nampak, dan boleh benar-benar disaksikan oleh orang sekitar kami, sehingga itu benar-benar boleh membuktikan siapa kami, bahwa benar-benar kami adalah orang-orang yang sekarang telah menjadi milik Kristus, dan itu menjadi pujian dan karuman untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami puji dan agungkan nama-Mu, dan sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh berproses ketika kami berada dalam situasi yang kami dicobai Tuhan dengan semua keadaan kami. Tolonglah kami untuk kami boleh peka, untuk kami benar-benar boleh bergantung semuanya pada pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semakin dilatih. Untuk selanjutnya Tuhan, kami semakin boleh menyadari bahwa Roh Kudus terus berproses dalam kehidupan kami, dan satu hari kelak buah itu makin hari makin nampak, dan itu boleh disaksikan oleh banyak orang, oleh keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan mereka boleh memuliakan Kristus untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini syukur terima kasih kami kepadamu Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin.